Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita simak, dan saya harap para santri lebih cepat menghayati yang disampaikan agar waktu yang singkat ini dapat kita selesaikan dan kita isi dengan sebaik mungkin. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalam pondok itu ada dua sistem. Sistem asuh, ada sistem ajar. Apa yang diasuhkan oleh pondok? Yang penting di dalam pondok ini adalah penanaman jiwa. Yang disebut jiwa pondok, yang lazim di pondok pesantren Latansa disebut panca jiwa pondok. Kalau kurikulum ajar boleh berubah, disesuaikan dengan perubahan zaman. Apa yang mungkin tahun ini cocok dari segi ilmu pengetahuan, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang ada penemuan-penemuan baru, metode baru, disiplin ilmu baru yang harus dikuasai oleh seluruh umat Islam. Maka sistem ajar boleh saja berubah. Tetapi jiwa pondok tidak boleh berubah. Apa yang dimaksud dengan jiwa pondok yang selalu harus ditanamkan oleh pimpinan pondok, oleh para pengasuh pondok, oleh bapak-bapak guru, oleh para pembantu pengasuh guru? Itu ada 5 yang disebut dengan panca jiwa pondok. Artinya santri harus betul-betul menguasai, memiliki 5 jiwa ini. 1, jiwa keikhlasan. Boleh dunia berubah, boleh ilmu pengetahuan berubah, tetapi jiwa pondok tidak boleh berubah, yaitu jiwa keikhlasan. Jiwa keikhlasan artinya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi ing pamrih tidak karena didorong oleh keinginan-keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena ibadah kepada Allah. Seorang santri dan seluruh penduduk pondok pesantren harus memiliki keikhlasan yang tinggi. Artinya dia bekerja betul-betul karena ibadah kepada Allah. Hal ini meliputi segenap suasana dan aspek kehidupan di pondok pesantren. Kiainya harus ikhlas dalam mengajar. Gurunya harus ikhlas dalam membimbing dan mengajar. Para santrinya harus ikhlas dalam belajar. Lurah pondoknya atau isminya atau yang disebut di sini Ikhwanus Safa harus ikhlas membantu, mengasisteni para guru. Itu pun harus ikhlas. Segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan yang mendalam. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antar kiai yang disegani, antar guru yang dihormati, dan santri yang taat dan penuh cinta serta hormat dengan segala keikhlasannya. Dengan demikian maka seorang santri atau seorang santri mengerti. Dengan demikian seorang santri mengerti dan menyadari arti lillahi
ta'ala. Arti beramal, arti takwa, arti ikhlas. Setiap gerak hidup di pondok pesantren tidak terlalu diukur dengan materi. Dengan jiwa ikhlas, semangat juang, semangat bekerja, semangat berkiprah, tetap terpelihara dan terlaksana dengan efisien. Bahkan kemajuan pondok pesantren sangat tergantung kepada kelestarian keikhlasan dalam lingkungan pondok pesantren itu. Saya lihat suasana di pondok pesantren kita, khususnya Latansa, kegiatan-kegiatan dengan penuh semangat dan mereka tidak ada yang menghitung untung rugi, tetapi semuanya bekerja dengan penuh keikhlasan. Itulah suasana di pondok kita. Sebab kalau pondok kita ini tidak didasarkan dengan keikhlasan, pondok kita ini tidak akan bisa membangun, tidak akan bisa maju. Berapa besar dana yang harus saya keluarkan? Jangan jauh-jauh dulu. Untuk bapak guru saja tidak cukup. Iuran yang didapat dari kalian kalau tidak didasarkan kepada keikhlasan bapak guru mengajar, harus saya ukur dengan uang, tidak bisa kebayar. Tak maju pondok kita. Tidak akan maju, tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa membangun. Karena suasana keikhlasan itulah, maka pondok kita bisa berkembang. Tapi alhamdulillah dalam suasana keikhlasan, tidak ada bapak guru yang mati kelaparan, tidak ada. Mereka tetap diberi barokah oleh Allah, cukup. Karena suasana keikhlasan itulah, maka barokahnya ada. Bapak guru di sini, uang sakunya kecil, tapi ada barokah. Lalu mereka merasa cukup, sehat. Tapi banyak orang yang tidak ikhlas, duitnya banyak, sakitnya juga banyak, penyakitnya juga banyak. Ini anak-anakku sekalian di pondok di sini. Kalau suasana keikhlasan ini terganggu, tidak akan berjalan pondok ini. Kalau kalian ujian pertengahan tahun, kalau diukur dengan materi nggak jalan. Panitia harus digaji. Berapa gajinya? Panitia mencetak soal sampai jam 2 malam. Honornya berapa? Itu lembur sampai jam 2 malam. Harus dibayar. Kalau diukur dengan uang harus dibayar. Bapak guru koreksi per lembar berapa duit itu. Kalau di luar diukur semua dengan duit, dengan materi. Berat. Pondok tidak bisa berjalan. Ada 500 santri, kalau setiap mata pelajaran saja 2 lembar kertas, yang setiap kertas saja jawaban itu 500 perak. Berapa juta kita harus bayar? Koreksi saja. Ini di sini karena suasana keikhlasan di pondok Latansa, di pondok pesantren Dar El Qolam, semua bisa berjalan dengan baik. Kalau itu bagian pengasuhan yang malam-malam kadang-kadang keliling, muter-muter pondok, itu pun dianggap harus bayar, dihitung dengan materi, berapa duit harus saya bayar. Gak kebayar itu. Bapak guru memberikan bimbingan tes, memberikan pengayaan, itu harus dihitung dengan materi, gak kebayar. Di luar dihitung dengan materi. Tetapi di pondok, semua pondok, justru faktor keikhlasan ini sangat dominan. Pagi-pagi itu pengurus lari-lari, mimpin santri lari pagi. Di luar harus dibayar, di sini ikhlas. Kalau juga harus dibayar, wah berapa duit harus keluar. Kamu iurannya 1 bulan harus 200.000, baru bisa bayar. Karena suasana keikhlasan itulah, maka semua bisa berjalan. Ini anak-anak, keikhlasan ini harus kita mantapkan terus. Lillahi ta'ala ibadah. Dalam suasana ibadah yang semacam itulah kesegaran kita dapat, kepuasan batin kita dapat. Kalau ukuran materi nggak pernah berhenti, nggak pernah cukup.
Hidup ini kalau ngukur dengan semua bekerja dengan materi, nggak pernah cukup. Dapat gaji 500.000, nggak cukup juga. Nanti ingin 1 juta, sudah dapat pendapatan 1 juta, nggak cukup juga. Sebab yang namanya uang, namanya materi, tidak pernah terhenti kepuasan. Kalau tidak ada keikhlasan. Kata Rasulullah, seandainya seorang manusia ukurannya materi diberi oleh aku 1 lembah yang penuh dengan emas, maka dia pasti berdoa dan minta kepada Allah, berilah aku 1 lembah lagi dengan penuh dengan emas. Kalau sudah diberi 2 lembah yang penuh dengan emas, pasti manusia itu akan memohon lagi kepada Allah, aku minta lagi 3, tidak ada hentinya. Kalau ukurannya materi. Tapi kalau ukurannya keikhlasan, dia akan penuh ketenangan. Sebab penuh rasa qanaah. Kalau sudah orang ada rasa qanaah dengan penuh keikhlasan, wah, kaya. Orang yang ikhlas dengan penuh perasaan qanaah, tahu qanaah? Kepuasan jiwa, kepuasan batin, itu kaya. Fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau orang sudah memiliki qanaah, maka kamu dengan orang yang kaya sama saja. Jadi kalau kita punya rasa qanaah, itu kita kaya. Sebenarnya orang kaya itu orang yang tidak butuh. Kalau orang sudah punya harta miliaran masih butuh juga tambahan lain, itu namanya bukan orang kaya, sebab dia masih butuh lain. Tapi kalau orang punya rasa qanaah, dapat sekian, rasa cukup ada, dia sudah kaya. Maka disebutkan di dalam mahfuzat, fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau kamu punya sifat qanaah, maka kamu sejajar dengan orang yang memiliki kekayaan. Inilah faktor keikhlasan. Jadi anak-anakku, ikhlas di pondok di sini harus ditumbuh suburkan. Kepala kamar ditunjuk ikhlas, kerja dengan semangat, dengan baik, walaupun dia tidak diberi honor. Ketua ISMI bekerja dengan penuh tanggung jawab, dia tidak diberi honor. Direktur bidang pengasuhan bekerja dengan banting tulang siang malam, ikhlas, tetap ia bekerja dengan semangat. Oh, sebab ini di pondok kita di sini tidak ada yang jor-joran rebutan pangkat. Ada yang dijadikan direktur bidang pengasuhan, nggak ada yang rebutan. Karena apa? Karena direktur bidang pengasuhan itu sama saja, nggak dihitung dengan materi, tetapi justru dihitung dengan ibadah kepada Allah. Inilah faktor yang perlu kalian resapi jiwa pondok yang pertama, yaitu keikhlasan. Kedua, jiwa kesederhanaan. Ini ditanamkan di dalam pondok. Kehidupan dalam pondok diliputi dengan suasana kesederhanaan. Tetapi aku. Sederhana bukan berarti pasif. Bukan berarti nerimo. Dan bukanlah artinya kemelaratan atau kemiskinan. Bukan. Tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketahanan jiwa. Penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup dalam segala kesulitan. Itu yang dimaksud dengan kesederhanaan. Maka di balik kesederhanaan itu terpancarlah jiwa besar. Berani maju terus dalam menghadapi perjuangan hidup dan pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan disinilah hidup dan tumbuhnya mental atau karakter yang kuat yang menjadi syarat bagi suksesnya perjuangan dalam segala segi kehidupan. Di dalam kehidupan pondok pesantren, para santri dididik hidup sederhana. Makannya sederhana, seragamnya sederhana, tempat tidurnya sederhana, asramanya dan gedung belajarnya sederhana. Ini bukan berarti santri dididik untuk menjadi orang miskin. Bahkan sebaliknya, sederhana pangkal kaya. Sederhana dapat membangkitkan jiwa besar dan berani hidup. Kita tidak buat pondok pesantren ini menggunakan AC, tidak. Ya, tidak, sederhana saja untuk mendidikmu menjadi manusia yang berjiwa besar.